Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kita akan melanjutkan materi kita tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha sebagai mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 11. Kita lanjut dengan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Oke. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai ke abad 13. Bagaimana proses perjalanannya? Ya. Berdiri di abad ke-7 Masehi, merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Jadi kerajaan wilayah itu merupakan salah satu kerajaan yang terletak di daerah Pulau Sumatera di ujung pulau, maksud saya di dekat ke arah selatan Sumatera, yaitu di daerah Sumatera Selatan, di daerah Palembang, di dekat pantai di tepi Sungai Musi. Masyarakat Sriwijaya yang hidupnya dengan kultur petani, namun ada juga sebagai pedagang, ada juga sebagai nelayan, dan lebih banyak sebagai pedagang karena jalur pantai dan jalur sungai itu menjadi jalur komoditas perdagangan yang sangat strategis di kerajaan Sriwijaya, dan perdagangan yang menjadi bahan pokok utama di masyarakat Sriwijaya, di kerajaan Sriwijaya. Oke, Sriwijaya mempunyai armada angkatan laut yang kuat dan mampu menguasai perairan Asia Tenggara. Benar adanya karena bahwasanya pada abad ke-7 Sriwijaya itu sudah banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa dan di daerah seberang Pulau Sumatera, di daerah Singapura, Malaysia, di daerah kerajaan Siak. Jadi Sriwijaya itu sudah sampai mengarungi beberapa daerah di Asia Tenggara, sampai pernah datang ke Thailand. Sekarang menjadi daerah basis Muslim, yaitu daerah Patani. Sampai ke daerah Selat Sunda, itu menjadi jalur yang strategis. Selat Malaka dan Laut Jawa juga menjadi sebuah jalur perairan bagi kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini merupakan istilahnya negara kerajaan maritim pertama di Indonesia yang bisa berjaya di Asia Tenggara. Banyak sumber-sumber sejarah yang diperoleh di dalam kerajaan Sriwijaya dari seorang pendeta Cina, I Ching, dan prasasti yang berasal dari dalam negeri dan maupun luar negeri. Ada prasasti Kedukan Bukit, ada prasasti Talung Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karang Berahi, prasasti Palas, Pasameh Amogaha Pasa, baru prasasti Ligor, prasasti Nalanda, prasasti Canton, prasasti Gerahi, dan prasasti Cahaya. Itu beberapa prasasti. Dan ada beberapa raja yang terkenal di kerajaan Sriwijaya itu Balaputra Dewa. Balaputra Dewa kalau dalam mitologi India itu merupakan putranya dewa sebagai tentara putranya dewa gitu. Yang dimana Balaputra Dewa di kerajaan Sriwijaya itu memerintah sekitar abad ke-9. Pada abad ke-11 terjadilah kemunduran, tetapi kemunduran itu secara lamban, ya, dari abad ke-9 sampai ke abad 11 itu mundurnya itu karena bukan lagi Balaputra Dewa yang memimpin, tapi sudah kepada Rajendra Chola dari Kola Mandala, India. Ini karena adanya penyerbuan besar-besaran yang dilakukan ke wilayah Sriwijaya. Penyerbuan itu dilakukan oleh Rajendra Chola dan dari Kola Mandala, India. Dan pada tahun 1377 armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Ketika Sumpah Palapa disebutkan oleh Gajah Mada, disitulah mulai pergerakan dari Majapahit untuk menyerang seluruh kawasan yang ada di Nusantara. Salah satunya Sriwijaya yang sudah ditaklukkan oleh Majapahit di tahun 1377 atau di abad ke-14 Masehi. Itu kerajaan Sriwijaya. Nah,
ketika kerajaan Sriwijaya itu berdiri di abad ke-7, sebenarnya ada beberapa temuan arkeologi yang mengatakan bahwasanya kerajaan Sriwijaya itu bukan terletak di Palembang, tetapi berada di daerah Pekanbaru hingga ke Jambi gitu. Jadi sebenarnya kerajaan Sriwijaya itu bisa bukan meliputi daerah Palembang saja, tetapi mulai dari daerah Riau melalui sungainya ke Jambi lalu ke daerah Palembang. Jadi banyak temuan sejarah-sejarah kuno yang menemukan beberapa temuan terbaru tentang letak Sriwijaya itu sendiri. Oke, dari kerajaan Sriwijaya kita akan masuk ke kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno ini di tahun 752 sampai 929 yang berdiri di pertengahan abad ke-8 yang diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya di Hindu dan dinasti Syailendra di Buddha. Sumber sejarah ini diperoleh dari prasasti peninggalannya seperti prasasti Canggal, prasasti Kalasan di daerah Jawa Tengah, prasasti Linggor, prasasti Nalanda, prasasti Klurak, dan prasasti Mansyaih. Oke, kehidupan politik diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti ini yang silih berganti. Hal ini karena berdasarkan prasasti Canggal diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh Raja Sanjaya yang bijaksana. Nah, setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panakaran. Rakai Panakaran mendukung adanya pengembangan agama Buddha. Ia membangun sebuah candi di Kalasan untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk pendeta agama Buddha. Kalasan itu di daerah Jawa Tengah, atau lebih tepatnya sekarang sudah menjadi daerah wilayah kekuasaan Yogyakarta. Itu Kalasan itu dekat dengan Candi Prambanan. Oke, Mataram kuno terpecah menjadi dua, namun perpecahan itu tidak berlangsung lama karena dipersatukan oleh adanya perkawinan Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya dengan Pramodawardhani dari keluarga Syailendra. Jadi perpecahan itu terjadi, lalu diikat kembali oleh pernikahan dari yang dilakukan dari Syailendra dan Sanjaya. Nah, Sanjaya dari agama Hindu dan Syailendra dari Buddha. Oh maaf, terbalik. Keluarga Sanjaya dari Buddha, Syailendra dari Hindu. Jadi ikatan itulah yang menyatukan dari dua kerajaan itu. Nah, pada masa pemerintahan Pikatan, Pramodawardhani wilayah Mataram berkembang. Jadi sampai ke wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi Mataram kuno itu terletak di daerah Pulau Jawa setelah berdirinya tadi kita bahas Sriwijaya di abad ke-7, sedangkan Mataram kuno di abad ke-8 pertengahan. Meliputi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, serta DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Dyah Belitung memerintah pada tahun 898 911 sampai ke 911 Masehi yang membawa Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya. Lalu Raja Daksa memerintah di tahun 910 hingga 19 Masehi, Raja Tolodung memerintah di tahun 919 Masehi sampai ke 924, Sri Maharaja Rakaiwawa memerintah di tahun 924 sampai 929. Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan Jawa Timur setelah meletusnya Gunung Merapi dan penyerangan oleh kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya sempat menyerang ke Mataram kuno. Karena seperti yang saya katakan tadi, Sriwijaya itu merupakan kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Jadi dengan adanya kerajaan maritim dengan menguasai laut, Sriwijaya bisa melakukan ekspansi ke kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Salah satunya daerah Mataram kuno. Oke. Yang dimana pada saat itu kehidupan masyarakat dari Mataram kuno itu bersumber dari banyak pertanian. Bersumber dari pertanian, baru
mengembangkan kehidupan maritim melalui Sungai Bengawan Solo. Ingat, lagu Bengawan Solo menjadi salah satu lagu nasional yang dipakai, dan itu karena mempunyai sejarah yang sangat panjang terhadap kerajaan-kerajaan serta kekuasaan-kekuasaan mengalir di daerah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Jadi Sungai Bengawan Solo itu bukan hanya sebuah riwayat yang kecil, tapi menjadi riwayat yang panjang bagi perkembangan sejarah di Indonesia. Sedangkan di bidang kebudayaan, di keluarga Sanjaya yang beragama Hindu banyak meninggalkan candi-candi seperti Candi Dijeng, Kompleks Candi Gondowoso, dan Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan itu merupakan peninggalan dari dinasti Sanjaya atau keluarga Sanjaya, yang dimana merupakan arsitektur Hindu yang sangat pekat, sangat cantik, dengan mendirikan banyak candi-candi kecil. Nanti di dalam Candi Prambanan ada lagi, ke daerah naik lagi ke seberangnya itu ada lagi candi kecilnya lagi gitu. Jadi banyak candi yang dibangun. Lalu di keluarga Selendra ada Candi Borobudur yang mengambil arsitektur Buddha. Jadi Candi Borobudur dia tidak banyak mempunyai pilar, tapi lebih bentuk kepada arsitek agama Buddha. Lalu ada Candi Mendut dan Candi Paon. Oke, demikianlah presentasi tentang Kerajaan Surijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Kita akan melanjutkan lagi di minggu depan. Terima kasih kepada anak-anak atas waktu dan tempatnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.